Aku pikir menikahi janda Arab 64 tahun yang tak bisa melihat hanyalah bentuk balas budi. Tapi malam pertama, saat ia mulai melepas sesuatu dari tubuhnya, seluruh hidupku seakan berhenti. Apa yang ia simpan selama ini, jauh lebih gelap dari yang bisa kulihat. Namaku Tony. Aku berusia 25 tahun. Aku berasal dari desa Tegal, Jawa Tengah. Hidupku berubah hanya dalam hitungan minggu. Dari seorang pemuda desa yang bekerja serabutan di Indonesia, aku tiba-tiba menjadi suami dari seorang perempuan bangsawan Arab berusia 64 tahun yang kehilangan penglihatannya sejak lebih dari 1 dekade lalu. Namanya Madam Fariha, seorang janda terpandang, kaya raya, dan dikenal tertutup dari dunia luar. Rumahnya besar, pelayannya banyak, tetapi kehidupannya sunyi. Terlalu sunyi untuk seseorang dengan kekayaan sebesar itu. Pertemuanku dengannya sama sekali tak direncanakan. Aku datang ke Timur Tengah untuk bekerja sebagai sopir cadangan di sebuah keluarga kaya. Tetapi keadaan berbalik ketika keluarga majikan lamaku memutuskan kontrakku secara mendadak. Aku tidak punya siapa-siapa, dan aku nyaris tidak punya uang untuk kembali ke Indonesia. Namun salah satu kerabat jauh dari majikan lamaku mengenalkanku pada Madam Fariha, yang sedang mencari seorang asisten pria untuk menemani hari-harinya. Ia tak bisa melihat, tetapi setiap gerak-geriknya menunjukkan bahwa ia mengenali dunia lewat suara, sentuhan, dan ingatan. Ia tegas tapi lembut, dingin tapi terkadang rapuh. Aku hanya bekerja beberapa hari di rumahnya sebelum sesuatu yang aneh mulai terjadi. Ia sering memanggilku untuk sekadar duduk bersamanya. Ia menanyakan banyak hal, tentang keluargaku, tentang masa laluku, dan tentang ketakutan-ketakutan yang tak pernah kuceritakan pada siapapun. Pada hari ke-7 bekerja, seorang penasihat keluarga memanggilku secara pribadi. Ia mengatakan bahwa Madam Fariha membutuhkan pendamping hidup, seseorang yang bisa merawatnya secara penuh karena kesehatannya semakin menurun. Dan untuk alasan yang hanya Tuhan yang tahu, Madam Fariha memilihku sebagai orang yang ingin ia nikahi. Aku terdiam lama, antara bingung, takut, dan tak percaya. Menikahi seorang wanita kaya bisa saja dianggap sebagai jalan singkat menuju hidup nyaman. Tetapi menikahi seorang wanita yang tak bisa melihat, jauh lebih tua, dan memiliki sejarah penyakit yang rumit adalah tanggung jawab yang berat. Namun aku tak punya banyak pilihan. Aku membutuhkan tempat tinggal, pekerjaan, dan keamanan. Dan ia membutuhkan seseorang yang bisa ia percayai. Pernikahan kami berlangsung sunyi, hanya dihadiri beberapa saksi dan penasihat keluarga. Tidak ada pesta besar ataupun kemeriahan. Hanya suara doa yang mengisi ruangan dan langkah kaki pelayan yang menyiapkan tempat. Hari-hari setelah pernikahan terasa asing. Aku tinggal di kamar khusus suami. Sementara Madam Fariha berada di kamar utamanya yang luas. Rutinitasnya sederhana, minum obat, makan, mendengarkan bacaan kitab, dan terkadang meminta aku menceritakan sesuatu tentang dunia luar. Ia seperti hidup dalam kegelapan yang tidak hanya menutupi matanya, tetapi juga seluruh hidupnya. Namun ada satu hal yang selalu membuatku bertanya-tanya. Setiap malam, sebelum tidur, ia mengusap bagian tertentu dari wajahnya. Bagian yang tak pernah bisa kulihat dengan jelas karena ia melakukannya sambil memalingkan wajah. Gerakannya pelan, seperti seseorang yang menyentuh luka lama yang tidak pernah sembuh. Lalu malam itu datang. Malam pertama kami. Bukan malam pertama dalam arti romantis seperti orang-orang membayangkan. Madam Fariha tidak menginginkan itu. Ia hanya memintaku hadir di kamarnya untuk alasan yang belum ia ungkapkan. Ketika aku masuk, lampu kamar begitu redup. Ia duduk di tepi tempat tidur dengan kepala tertunduk. Tanpa mengatakan apapun, ia meraba udara pelan-pelan, memastikan bahwa aku memang berdiri di depannya. Lalu ia mulai meraih sesuatu di sisi wajahnya. Suaranya gemetar, berbeda dari biasanya. Dan saat ia mulai melepas benda itu dari wajahnya, benda yang menutup sebagian sisi matanya, aku terpaku. Aku tidak tahu apa yang ia sembunyikan selama ini. Tetapi dari ekspresinya dan cara tangannya bergetar,
Aku tahu bahwa apapun yang akan kulihat, bukanlah hal yang mudah untuk diterima. Malam itu, aku belum tahu bahwa seluruh hidup Madam Fariha berubah setelah sebuah tragedi bertahun-tahun lalu. Tragedi yang membuatnya kehilangan penglihatan dan menyimpan rahasia yang bahkan keluarganya sendiri tak pernah benar-benar pahami. Dan aku, suami muda yang baru 2 minggu dikenal, akan menjadi orang pertama yang ia percayai untuk melihat bagian gelap hidupnya yang tak pernah ia buka pada siapapun. Malam itu menjadi malam yang tak pernah kulupakan sepanjang hidupku. Ketika Madam Fariha mulai melepas sesuatu dari sisi wajahnya, dunia seakan berhenti. Sinar lampu kamar yang hangat memantul pelan pada permukaan benda itu. Benda yang selama ini ternyata menjadi bagian dari dirinya. Selama ini, aku mengira ia hanya menyentuh wajahnya karena kebiasaan, atau mungkin rasa nyeri yang biasa dirasakan oleh orang yang kehilangan penglihatan. Namun kenyataannya jauh dari itu. Benda itu adalah penutup mata khusus, terbuat dari bahan tebal dan lembut, dirancang untuk melindungi sisi wajah yang pernah mengalami luka parah. Perlahan, ia menurunkannya, dan untuk pertama kalinya, aku melihat luka itu secara nyata. Luka yang tidak hanya merusak sebagian penglihatannya, tetapi juga telah menghancurkan rasa percaya diri seorang perempuan yang dulu dikenal sangat cantik dan dihormati banyak keluarga bangsawan. Bagian wajahnya tampak seperti pernah terbakar. Kulitnya tidak rata, sedikit cekung, dan memiliki pola jaringan parut yang menandakan perawatan panjang bertahun-tahun. Lampu kamar yang hangat membuatnya terlihat lebih lembut, tetapi tetap saja, bagi seseorang yang tak pernah melihat luka seperti itu sebelumnya, pemandangannya mengejutkan. Aku berdiri mematung, bukan karena jijik, tetapi karena perasaan campur aduk, iba, simpati, dan rasa hormat yang tiba-tiba muncul begitu kuat. Madam Fariha tidak melihat reaksiku, tentu saja. Tetapi dari caranya menggenggam ujung kain penutup mata itu dengan jemari yang sedikit bergetar, ia seakan tahu bahwa apapun reaksiku, itulah saat di mana ia sepenuhnya menyerahkan dirinya sebagai manusia yang rapuh. Bukan sebagai bangsawan, bukan sebagai majikan, bukan sebagai perempuan kaya, melainkan sebagai seseorang yang terluka dan kelelahan menjalani hidup. Di dalam kesunyian kamar, aku merasakan beban mental yang berat seolah berpindah dari dirinya ke pundakku. Ia tak mengatakan apapun. Tetapi seluruh tubuhnya menunjukkan bahwa ia telah menyiapkan diri untuk kemungkinan terburuk. Ditolak, diabaikan, atau dianggap aneh oleh suami mudanya. Ia sudah lama hidup dalam kegelapan. Namun malam itu ia membuka sedikit pintu bagi seseorang untuk melihat sisi yang tersembunyi jauh di dalam dirinya. Setelah melepas penutup mata itu, Madam Fariha memperbaiki posisi duduknya. Ia menarik napas pelan, seakan mengumpulkan keberanian untuk langkah selanjutnya. Matanya yang tak dapat melihat itu tetap terarah padaku, meski tidak fokus. Tangannya bergerak mencari-cari, memastikan keberadaanku. Dalam sekejap, aku menyadari bahwa baginya, kehadiran seseorang dalam hidupnya bukan sekadar suara atau benda hidup yang bergerak. Kehadiran berarti rasa aman. Ia meraba udara pelan, dan aku mendekat. Tidak ada kata-kata, tidak ada isyarat, hanya keheningan panjang yang menjelaskan segalanya. Seolah ia ingin mengatakan bahwa malam itu bukan untuk romantika, bukan pula untuk hubungan suami istri seperti yang orang lain bayangkan. Malam itu adalah malam ketika ia ingin memperlihatkan sisi yang paling ia sembunyikan dari dunia. Dan sebagai suaminya, aku adalah orang pertama yang diizinkan melihat luka paling dalam itu. Setelah memastikan aku berada di dekatnya, Madam Fariha meraih sebuah kotak kecil dari meja samping tempat tidur. Kotak itu tampak biasa dari luar, tetapi ketika ia membukanya, aku melihat isi yang mengejutkan. Salinan surat medis, catatan pengobatan, dan sebuah foto lama. Foto itu memperlihatkan ia di usia muda, jauh sebelum kejadian yang mengubah hidupnya. Wajahnya lembut, indah, dan penuh percaya diri. Mustahil membayangkan bahwa perempuan dalam foto itu dan perempuan yang kini duduk di depanku adalah orang yang sama. Namun hidup memang sering menguji seseorang dengan cara yang tak terduga.
Catatan medis yang ia tunjukkan menceritakan kisah panjang tentang kecelakaan rumah tangga yang menimpanya beberapa tahun setelah ia menikah dengan suami pertama. Kebakaran kecil yang terjadi di dapur, percikan minyak panas yang mengenai wajah, dan gagal ditangani tepat waktu karena panik. Akibatnya, sebagian jaringan wajahnya rusak parah dan matanya kehilangan kemampuan melihat secara perlahan. Luka itu bukan hanya luka fisik. Itu adalah luka yang memisahkan ia dari kehidupan sosial, dari teman-teman lama, dan bahkan dari keluarganya sendiri. Banyak yang diam-diam menjauhinya, seolah kecacatannya adalah aib. Sejak saat itu, ia memilih menjalani hidup dalam rumahnya yang besar, jauh dari tatapan orang-orang yang ia tahu tidak mampu menerima perubahannya. Ketika suami pertamanya meninggal beberapa tahun kemudian, ia semakin tenggelam dalam kesunyian. Dan malam itu, di hadapanku, ia membuka kembali lembaran yang selama ini ia tutup rapat. Bagian yang paling menggetarkan adalah saat ia meletakkan foto lamanya di tanganku. Itu bukan bentuk pamer kecantikan masa lalu. Itu adalah pengakuan bahwa dirinya yang dulu telah hilang, dan ia tidak lagi memiliki keberanian untuk menghadapi dunia. Ia ingin aku tahu bahwa ia tidak menyimpan sesuatu untuk dipertanyakan di kemudian hari. Ia ingin jujur sejak awal. Setelah itu, ia mengembalikan isi kotak ke tempat semula. Tetapi sebelum menutupnya, ia mengeluarkan satu benda terakhir. Sebuah cincin sederhana dengan ukiran kecil. Cincin itu tampaknya memiliki nilai emosional. Ia meraba ukiran itu sambil menahan napas. Dari gerakannya, aku bisa melihat bahwa cincin itu punya kenangan yang tidak mudah untuk dilepaskan. Mungkin itu kenangan tentang suaminya yang pertama, atau masa-masa hidup sebelum luka mengubah semuanya. Tidak ada kata-kata yang terucap, namun dari gesturnya, aku tahu bahwa ia ingin melepas benda itu malam ini. Melepas bagian dari masa lalu yang selama ini ia pertahankan sebagai tameng sekaligus belenggu. Ia menaruh cincin itu di atas meja samping, seakan menyerahkannya pada takdir. Malam itu, ia memintaku bukan untuk mencintainya, tetapi untuk melihat dirinya apa adanya. Untuk melihat bahwa di balik usia tua, kebutaan, dan luka fisik yang tak bisa ia sembunyikan, masih ada seorang perempuan yang ingin hidup sederhana, ingin dipercaya, dan ingin dicintai tanpa syarat. Aku tak menyangka bahwa, melepas, yang ia maksud pada malam pertama adalah melepas beban hidup. Bukan pakaian atau hal-hal lain yang orang bayangkan tentang hubungan suami istri. Dan itulah hal yang paling mengguncangku malam itu. Setelah akad sederhana itu selesai, hari-hariku berubah total. Aku tidak lagi disebut pembantu, tidak lagi dipanggil dengan nada perintah, dan tidak lagi harus berdiri menunggu instruksi. Para pelayan rumah memanggilku Sayyid, tuan muda yang harus dihormati. Sebuah perubahan yang membuatku merasa seperti sedang memerankan hidup orang lain. Namun di balik perubahan besar itu, ada kenyataan yang membuat jantungku berdebar setiap malam. Aku tinggal satu atap dengan seorang janda Arab kaya berusia 64 tahun yang tidak bisa melihat. Seorang wanita yang memiliki segalanya kecuali penglihatan dan pendamping hidup. Hari itu, saat matahari turun dan lampu-lampu rumah dinyalakan satu persatu, aku merasakan suasana di dalam rumah seperti bergeser. Para pelayan berjalan lebih pelan, suara mereka ditahan, dan beberapa bahkan terlihat saling melirik seolah tahu apa yang akan terjadi malam ini. Aku berada di kamar yang disiapkan untukku. Bukan kamar megah, tetapi tetap jauh lebih mewah dari yang pernah kutempati. Di meja, ada pakaian tidur yang sudah dilipat rapi. Sementara itu, di kamar utama, aku tahu wanita itu duduk menunggu. Sejak siang tadi, ia beberapa kali memanggilku untuk menemaninya berbicara. Bukan tentang cinta, bukan tentang masa depan, tetapi tentang bagaimana ia ingin diperlakukan. Bukan sebagai wanita lemah yang buta, bukan sebagai majikan, tetapi sebagai istri. Dan malam inilah malam pertama kami sebagai suami istri. Aku menatap cermin. Aku hanya pria Indonesia sederhana berusia awal 20-an, tubuh tidak terlalu kekar, wajah biasa saja, dan masa depan yang bahkan belum terbayang. Sementara ia,
Perempuan 64 tahun yang hartanya tidak terhitung, yang hidupnya dipenuhi pelayanan, tetapi kini hanya bisa melihat dunia melalui suara dan sentuhan. Ketika pelayan mengetuk pintu dan mengatakan bahwa ia sudah menungguku, aku merasakan telapak tanganku mulai dingin. Langkahku terasa berat saat memasuki kamar utama. Kamar yang terlampau luas, dengan aroma bunga melati yang lembut dan suara detik jam yang terdengar jelas di tengah sunyi. Ia duduk di tepi ranjang besar berseprai putih bersih, mengenakan gaun tidur sutra berwarna krem. Rambutnya tersisir rapi, dan meski matanya tak melihat, wajahnya menoleh seakan tahu arah kedatanganku. Di tangannya, teraba ujung syalnya, tetapi yang membuat napasku tertahan adalah cara ia mencoba tersenyum. Seolah ingin menunjukkan bahwa meski ia tidak bisa melihat, ia tetap ingin tampil sempurna di depanku. "Masuklah," katanya pelan, suaranya lembut namun penuh ketegasan seorang wanita dewasa yang sudah kenyang pengalaman hidup. Aku melangkah perlahan. Saat jarak kami tinggal 1 meter, ia mengangkat tangannya, mencoba meraba posisi tubuhku. Refleks, aku maju sedikit agar tangannya menemukan bahuku. Sentuhan itu membuatku tersentak dalam diam. Hangat, gemetar, seolah ia menahan sesuatu di dalam dirinya. Sebelum aku sempat berkata apapun, ia menundukkan kepala pelan dan menarik napas panjang. "Hari ini aku terlalu banyak gugup," katanya. "Bukan karena usiaku, tapi karena aku takut kau merasa terpaksa." Kata-kata itu menghantamku lebih kuat dari yang kubayangkan. Selama ini aku pikir hanya aku yang gugup, hanya aku yang tidak siap. Tetapi ternyata wanita itu, yang selama puluhan tahun hidup dengan penuh kendali, merasa takut malam ini. Takut aku jijik, takut aku berjarak, takut aku melihatnya bukan sebagai istri, tetapi sebagai beban. "Aku tidak ingin menyakitimu," lanjutnya, suaranya bergetar. "Jika malam ini terlalu berat untukmu, kita tidak perlu memaksakan." Justru saat itu aku benar-benar gemetar. Bukan karena takut, tetapi karena tidak menyangka bahwa wanita di depanku, yang dipenuhi luka hidup dan keterbatasan, masih memikirkan perasaanku lebih dari dirinya sendiri. Ia meraba lagi, kali ini menemukan tanganku. Jemarinya yang mulai menua itu menggenggamku, perlahan namun mantap. Selama beberapa detik kami hanya diam, tenggelam dalam suasana yang bahkan tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Tidak ada suara bising, tidak ada orang lain, hanya dua manusia yang sama-sama saling belajar memahami. Lalu, secara perlahan ia meraih syal yang melingkar di lehernya. Dengan gerakan pelan, ia mulai melepasnya. Aku tidak tahu apa maksudnya, tetapi langkah itu membuat napasku tercekat. "Aku tahu kau tidak bisa melihat wajahku dengan jelas seperti ketika aku muda," ujarnya dengan suara hampir berbisik. "Tapi malam ini, aku ingin kau mengenalku apa adanya. Tanpa syal, tanpa riasan, tanpa perlindungan." Aku tidak bergerak. Jantungku berdetak tidak beraturan. Ia melanjutkan, "Selama bertahun-tahun aku selalu menutupi bekas di wajahku, luka karena penyakit lama yang membuatku buta. Tapi sebagai istri, aku ingin jujur." Ia mengangkat tangannya ke arah wajahku, menyentuh pipiku dengan ragu. "Bolehkah aku mendekat?" Aku mengangguk meski ia tak bisa melihat. Tangannya menahan pipiku, memastikan posisiku. Perlahan, ia mendekat, dan disitulah aku benar-benar merasa gemetar. Bukan karena takut, tapi karena ada sisi rapuh yang baru kulihat darinya. Sisi yang tidak pernah tersirat selama aku bekerja di rumah ini. Namun sebelum ia menyentuhkan wajahnya, ia berhenti. "Jika kau merasa tidak siap, aku akan berhenti di sini." Dan di titik itu, aku tahu malam ini bukan tentang fisik, bukan tentang perbedaan usia, bukan tentang peran majikan dan pekerja. Malam ini tentang keberanian dua hati yang sama-sama terluka dan sama-sama ingin dipercaya. Aku mengatur napas, duduk lebih dekat, lalu membiarkan tangannya tetap di wajahku. Ia tersenyum kecil, senyum wanita dewasa yang akhirnya berani membuka luka terbesarnya. Dan meski aku masih gemetar, aku tetap ada di sana.
Sampai lampu kamar terasa lebih redup, suara angin di jendela terdengar lebih dalam, dan malam pertama itu berubah menjadi malam paling menentukan dalam hidupku. Malam itu berakhir dengan tenang, bukan dengan hiruk-pikuk atau kegugupan yang meledak-ledak, tetapi dengan percakapan yang perlahan menurunkan dinding di antara kami. Setelah ia melepas syal dan menampakkan wajahnya apa adanya, aku melihat sisi yang tidak pernah terlihat saat ia menjadi majikan. Sisi manusia yang rapuh, yang tersisa dari perjalanan hidupnya yang panjang dan penuh luka. Namun, yang membuat malam itu tak pernah kulupakan adalah ketika ia berkata, "Aku mungkin tidak bisa melihatmu, tetapi aku ingin mengenalmu lewat apa yang tidak bisa kulihat." Kata-kata itu membuatku sadar bahwa selama ini, aku yang sebenarnya melihat dunia dengan mata lengkap justru sering buta terhadap perasaan orang lain. Setelah cukup lama berbincang, ia meminta untuk tidur lebih dulu. Aku membantu merapikan selimutnya. Ia menggenggam tanganku sebelum memejam. "Terima kasih sudah tinggal," katanya pelan. Tidak ada kebutuhan untuk membalas dengan kata yang panjang. Cukup aku genggam balik tangannya, dan ia mengerti. Beberapa hari setelah malam itu, hubungan kami mulai menemukan ritme baru. Bukan sebagai mantan majikan dan mantan pekerja, tetapi sebagai dua manusia yang mencoba saling memahami. Setiap pagi aku membantunya berjalan ke halaman rumah untuk menikmati udara. Sementara ia bercerita tentang masa mudanya, tentang bagaimana ia kehilangan penglihatan saat penyakit mata merusak sarafnya perlahan, dan bagaimana hidupnya berubah dari seorang wanita mandiri menjadi seseorang yang harus mempercayakan banyak hal pada orang lain. Dari ceritanya, kupahami bahwa ia kehilangan tidak hanya penglihatan, tetapi juga kepercayaan diri, harga diri, dan sebagian besar kehidupannya. Dan yang paling menyakitkan, ia pernah mengalami rumah tangga yang retak karena suaminya dulu tidak sanggup menerima kondisinya. Itulah sebabnya ia tidak ingin pernikahan ini dimulai dengan paksaan atau ketakutan. Hari-hari itu membuatku melihatnya bukan sebagai wanita berusia 64 tahun. Bukan sebagai sosok dengan keterbatasan, tetapi sebagai manusia yang pernah terluka parah namun tetap memilih untuk percaya pada orang lain lagi. Malam ketiga setelah pernikahan, hujan turun sangat deras. Angin berdesir melewati jendela kamar, membuat suara-suara kecil yang mengisi kesunyian. Wanita itu tidak bisa tidur. Ia memanggilku dengan sedikit suara panik dari kamarnya. Aku segera masuk dan melihat tubuhnya gemetar. "Aku mendengar sesuatu," katanya. "Ada suara langkah di luar pintu." Aku menajamkan telinga, tetapi aku tidak mendengar apapun. Namun, aku tahu ketakutannya bukan tentang suara itu saja. Kegelapan total yang ia alami setiap hari membuat imajinasi kecil sekalipun terasa besar dan menakutkan. Aku duduk di tepi ranjangnya. "Aku ada di sini," kataku, mencoba menenangkan. Tidak ada siapa-siapa. Setelah cukup tenang, ia memegang pergelangan tanganku. Sentuhan itu terasa berbeda dari malam pertama. Kali ini bukan gugup atau ragu, tetapi ketergantungan yang tulus. Ia tidak meminta pelukan, tidak meminta kedekatan fisik, hanya ingin memastikan aku tetap di tempat itu. "Kau tidak keberatan tinggal sebentar?" tanyanya perlahan. Aku mengangguk. Aku duduk di sofa kecil di dekat ranjangnya, menunggu sampai ia tertidur kembali. Namun tak lama setelah itu, hujan semakin deras, guntur bergemuruh, dan wanita itu kembali bergerak gelisah. Kali ini, ia berkata, "Bisakah kau duduk lebih dekat?" Suara petir membuatku takut. Rasa kasihan dan tanggung jawab bercampur jadi satu. Aku memindahkan kursi, duduk dekat ranjang, bahkan membiarkan tangannya menggenggam ujung selimutku agar ia tahu aku tidak pergi. Perasaan itu bukan cinta seperti di cerita roman, tetapi sesuatu yang jauh lebih lembut dan lebih manusiawi. Kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan untuk tidak merasa sendirian dalam dunia yang gelap. Saat ia tertidur, aku memperhatikan wajahnya. Keriputnya tidak membuatnya terlihat lemah. Justru memberi kesan bahwa ia pernah bertahan dari banyak badai hidup. Keesokan paginya, saat aku sarapan di ruang makan, kepala pelayan,
Seorang pria tua yang sudah puluhan tahun bekerja di rumah itu mendatangiku. Ia menatapku dengan cara yang agak berbeda dari biasanya. "Tuan muda," katanya perlahan. "Apa Anda merasa aneh dengan keadaan rumah ini?" Pertanyaannya membuatku berhenti makan. "Maksud Anda?" Ia menatap sekeliling seolah memastikan tidak ada yang mendengar. Lalu ia duduk dan membisikkan sesuatu yang membuatku terkejut. "Nyonyamu sudah lama tidak tidur nyenyak sejak kejadian itu." Aku memandangnya bingung. "Kejadian apa?" Ia menelan ludah, terlihat ragu untuk bercerita. Namun akhirnya ia berbicara. "Suaminya dulu bukan orang yang baik. Khususnya setelah Nyonya mulai kehilangan penglihatannya. Banyak malam Nyonya menangis tanpa suara. Kami para pekerja tidak bisa berbuat banyak. Dokter keluarga menyarankan agar Nyonya selalu ditemani seseorang setiap malam, agar ia tidak tenggelam dalam ketakutan." Aku terdiam. Seolah semua potongan cerita mulai menyatu. Ucapan lembutnya malam pertama. Ketakutannya saat mendengar suara kecil. Cara ia menggenggam tanganku saat hujan turun. Semua bukan sekadar gugup karena pernikahan baru, melainkan trauma yang masih ia bawa. Kepala pelayan melanjutkan. "Dan ketika dia memilih menikahi Anda, saya rasa itu bukan hanya karena kesepian. Dia butuh seseorang yang membuatnya merasa aman." Ada hening panjang setelah itu. Untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasakan beratnya peran yang diberikan padaku. Bukan hanya sebagai suami, tetapi sebagai seseorang yang diharapkan menjadi jangkar bagi hidup wanita yang sudah lama kehilangan rasa aman. Malam itu, ketika aku masuk ke kamar seperti biasa untuk memastikan ia sudah siap tidur, ia bertanya dengan nada yang sangat lembut, "Bolehkah aku mengatakan sesuatu tanpa membuatmu menjauh?" Aku duduk di kursi dekat ranjang. "Silakan." Ia meraba udara, mencoba menemukan arahku. Lalu ia berkata, "Aku tahu perbedaan usia kita jauh. Aku tahu tubuhku tidak lagi muda. Aku tahu mataku tidak bisa melihatmu. Tapi setiap malam, aku merasa dunia lebih terang ketika kau berada di dekatku." Kata-katanya membuatku diam cukup lama. "Aku tidak meminta kau membalas perasaanku," katanya lagi. "Aku hanya berharap kau tidak meninggalkanku. Aku telah kehilangan banyak hal, dan aku takut kehilangan orang yang membuatku merasa hidup kembali." Ada kejujuran yang begitu dalam di suaranya. Kejujuran yang tidak memaksa apapun, tetapi memohon tanpa terlihat seperti memohon. Aku menarik napas panjang. Aku bukan pria yang sempurna. Aku juga tidak tahu apakah suatu hari aku bisa mencintainya sebagaimana istri biasanya dicintai. Tapi aku tahu satu hal, tidak ada manusia yang pantas hidup dalam ketakutan sepanjang hidupnya. "Aku akan tetap di sini," kataku perlahan. Ia tersenyum. Senyuman kecil tetapi cukup untuk menunjukkan bahwa malam itu, ia merasa aman. Hubungan kami tidak berubah secara drastis setelah percakapan itu. Kami tetap berbicara setiap malam, saling mendengarkan, saling memahami, dan perlahan-lahan rumah itu yang awalnya terasa asing bagiku mulai terasa seperti tempat yang damai. Tidak ada drama besar, tidak ada pertengkaran, tidak ada paksaan. Yang ada hanya dua orang yang sama-sama belajar memberi ruang bagi satu sama lain. Dan ketika suatu malam ia memintaku untuk tidur di sampingnya, bukan karena kewajiban, tetapi karena ia merasa tenang saat mendengar napasku di dekatnya, aku tahu bahwa pernikahan ini telah menemukan bentuknya sendiri. Bukan pernikahan yang dimulai dengan cinta. Bukan pernikahan yang dimulai dengan gairah. Tetapi pernikahan yang dibangun dari rasa saling percaya di tengah gelapnya hidup. Itulah saat aku sadar. Malam pertama yang membuatku gemetar waktu itu bukanlah akhir dari segalanya, tetapi awal dari perjalanan panjang yang tidak pernah aku duga. Perjalanan hidupku bersama wanita itu tidak dimulai dengan cinta seperti kisah-kisah indah pada umumnya. Namun dari malam pertama yang penuh ketakutan, dari tangan yang meraba tanpa melihat, dari suara lirih yang mencari keberanian untuk percaya,
Aku belajar bahwa hidup tidak selalu menawarkan awal yang sempurna. Kadang, hidup mempertemukan dua manusia yang sama-sama terluka, agar keduanya dapat menemukan ketenangan dari arah yang tidak pernah disangka. Aku tidak tahu bagaimana masa depan menunggu kami. Aku tidak tahu apakah perasaanku akan tumbuh menjadi sesuatu yang lebih besar. Tetapi aku tahu satu hal. Wanita itu mengajariku bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari mata yang bisa melihat, tapi dari hati yang mampu merasakan. Dan selama ia masih memanggil namaku di tengah gelapnya dunia yang tidak lagi bisa ia lihat, aku akan tetap menjaganya. Bukan karena kewajiban, tetapi karena aku telah memilih untuk berada di sisinya. Inilah kisahku. Kisah yang dimulai dari seorang janda Arab berusia 64 tahun yang tidak bisa melihat, dan seorang pria muda yang mencoba mencari tempatnya di dunia. Terima kasih telah mendengarkan cerita ini hingga akhir. Jika kamu ingin mengikuti kisah-kisah nyata penuh emosi, perjuangan, dan kejutan yang tidak pernah kamu bayangkan sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan berikan like pada video ini. Dukung channel ini agar semakin berkembang, dan aku bisa terus menghadirkan cerita-cerita menarik lainnya untuk kamu semua. Sampai jumpa di kisah berikutnya.